Bapak didik anak-anak kita. Bapak harus tegas di dalam syariat, Pak. Anak nggak sholat, gebuk, Pak. Gebuknya bukan berarti kayak samsak. Ya, gebuknya pukul telapak tangannya. Ya, betisnya nih, gebuk. Kenapa? Kalau dia udah jauh dari Allah dari sebelum balighnya, saat balighnya insya Allah nih anak pasti akan jauh dari Allah. Na'udzubillahi min. Apalagi punya anak umurnya hampir 40. Bukan punya anak lagi dan ini orang udah punya anak lagi pastinya. Betul nggak? Sampai kalau ini orang umur sampai 40 dia masih gemelut di dalam kemaksiatan, Allah sapu wajahnya maksiat sampai mati. Makanya nih hati-hati. Ini semua diajarin kita sama ulama-ulama kok. Bib, saya nggak pakai ibadah, Allah kasih semuanya buat saya. Bukan Allah yang ngasih. Hawa nafsu kita ini yang disebut istidraj, diberikan urusan dunia sampai kita jauh dari Allah. Bukan kita yang nggak mau ibadah, tapi Allah yang tidak mengizinkan kita sujud di hadapannya. Kenapa? Karena Allah ingin mengambil nyawanya dalam keadaan tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Kalau mau dihitung ibadah kita nggak bakal pernah untuk mendapatkan derajat yang tinggi, melainkan wajib diiringi dengan setiap amalan sehingga amalan tersebut yang akan membawa kita sampai ke dalam surganya Allah. Sesuatu amalan, mendoakan orang lain, memberikan kesenangan kepada orang lain, membahagiakan orang lain, membuang senyuman kepada orang lain, ini adalah salah satu amalia yang dimana timbangannya lebih berat dibanding ibadah kita 1000 tahun. Kenapa? Saat senyuman membuat kebahagiaan orang lain, kita senyum, orang lihat kita senang. Kita membuat bahagia hati orang lain juga ikut terus bahagia. Karena kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah kepada hati setiap hamba, maka kebahagiaan itu akan membawa kita ke jalan yang betul-betul dibutuhi setiap hamba, jalan yang diridhai oleh Allah. Seseorang kalau punya amaliyah baik, orang nggak bakal jauh-jauh sama kita. Betul nggak? Kalau jauh maunya dekat aja. Ada orang yang tiap hari ngegedekin, duduk dikit ngomongin orang, duduk dikit ngejelekin orang. Kira-kira orang begini betah nggak kita duduk sama yang begini? Nggak bakal betah. Kenapa? Nggak punya kesenangan dalam hati. Yang ada membuat hati seseorang menjadi dengki, kotor terhadap orang yang disebut. Makanya ini hati-hati nih, gibah hati sama gibah mulut lebih parah gibah di dalam hati. Gibahnya sama-sama jelek, tapi gibah di dalam hati berarti sudah tidak ada kebaikan di dalam hati orang tersebut, melainkan imannya sudah ditutup oleh Allah. Na'udzubillahi min. Setiap manusia kan kita masing-masing punya hati, betul? Hati itu diberikan oleh Allah saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci, bersih, tidak ada flek, nggak ada kotoran. Satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh setiap hamba itu menjadi satu titik tinta hitam di dalam hati, agar orang tersebut makin jauh daripada Allah. Yang bisa membuat hati itu menjadi bersih, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah wa tatma'inul qulub. Seseorang kalau hatinya udah keras, hatinya udah kotor, cepat nyebut nama Allah, mengingat Nabi Muhammad SAW, maka bersih lagi hati.
banyakin istighfar, sholat taubat. Ini hari kita begitu ngedengar kejelekan orang, astagfirullahaladzim. Terus bagaimana? Lanjut nggak taunya. Kalau ngedengar sesuatu yang nggak baik, kecuali keluar dari lisan kita, cepat ambil wudhu, sholat taubat. Selama itu adalah saudara mukmin, maka jaga aib mereka dan Allah akan menjaga aib kita dunia sampai akhirat. Kalau boleh diukur, kita datang ke sini kan bawa aib, betul? Apa aibnya? Dosanya besar. Kalau boleh diukur gunung Cermek, lebih banyak dosa kita, betul nggak? Kalau satu orang bawa dosa segede gunung Cermek di tempat nggak muat, betul nggak? Tapi alhamdulillah Allah tutup aib kita, Allah jaga kita. Kenapa? Orang ngelihat kita udah baik aja, tingkah lakunya udah baik, semuanya ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, ya, sebagaimana Allah ngejaga para anbiya, para salihin, orang-orang saleh, Allah jaga. Begitu juga kita tergolong hamba yang bersyukur di malam ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Maka di hari ini kita minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Insya yang namanya fitnah dunia sampai ke akhirat, fitnahnya apa aja? Ini banyak nih. Istri fitnah, suami fitnah, anak fitnah, mertua lu bilang fitnah, durhaka lu. Mertua fitnah, ipar fitnah. Yang namanya manusia kalau sudah menikah, fitnahan ini tambah banyak, tambah melebar. Bukan berarti tutup fitnahnya, tapi makin melebar. Contoh, saya mau tanya, ibu betah nggak tinggal di rumah mertua? Kenapa? Takut serba salah, Habib. Bangun harus lebih pagi, motong cabai mesti nanya miring apa bulat, betul? Bapak betah tinggal di rumah mertua? Nggak mungkin. Kenapa? Subuh kita mesti cepet-cepet bib ke masjid, sebelum bapak mertua keluar, kita duluan yang keluar. Saling ngejaga satu sama lain. Kalau ini nggak saling terjaga, aib akan dibuka oleh Allah. Ntar mertua, ngapain sih lo kawin sama yang begini? Ibadah kagak, apa kagak? Wah, rame nih. Tapi ingat, setiap orang tua jika memiliki anak yang sudah menikah, sudah punya rumah tangga sendiri, usahakan untuk hubungan rumah tangganya menjadi baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan saling ngomporin. Kadang ibu sakit hati sama istri, sakit hati sama suami, yang dikomporin anaknya. Udah besok kalau begini-begini nggak usah lagi begini. Udah sih pikirin lagi dah, nikah lagi sama dia. Jangan, ini nggak boleh nih. Orang tua serahin semuanya kepada Allah. Di dalam sujudnya dia kepada Allah, ya Allah, Rabbi hablim minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta sama Allah agar keluarga kita diberikan kelembutan, kasih sayang yang luas. Karena apa? Rumah tangga bisa bagus, sakinah, mawaddah, warahmah kalau Allah sama Nabi ada di dalam rumah tangga. Contoh, anak bisa jadi fitnah. Banyak seorang anak yang sampai sekiranya dapat menyebloskan orang tua ke dalam neraka jahanam. Tingkah lakunya. Yang pertama nih, kadang kita kalau ngelihat anak bandel luar biasa, ada nggak? Tiap hari nggak bisa ngelihat genteng orang, ngelihat genteng bawaannya mau disambit aja, badungnya setengah mati, diajak ngomong ngelawan. Yang keluar dari orang yang ngelihat anak ini badung, apa yang ditanya? Yang ditanya cuma satu, budak saha eta. Betul nggak? Yang ditanya anak siapa? Tapi kalau ini anak baik, akhlak, beradab, sopan, santun kepada orang lain, yang ditanya apa?
Nak, namanya siapa? Tinggalnya di mana? Sekolahnya di mana? Orang tuanya belum ditanya. Kenapa? Ini baru jadi fitnah dunia, fitnah akhirat. Dan anak bisa juga membuang orang tua sampai ke dalam neraka jahanam. Yang pertama, durhaka sama orang tua. Orang tua udah bilang, orang tua yang namanya nikmat di dalam ibadah, orang tua nikmat ibadah, orang tua enak ibadah, tapi orang tua tersebut nggak pernah ngasih tahu anak, nak sholat, nak udah ngaji belum? Ini tugasnya bapak nih pak. Urusan anak untuk ibadah, urusan orang tua laki-laki. Perempuan hanya menjadi madrasah pertama. Yang tanggung menjadi imam dalam rumah tangga adalah seorang ayah. Kenapa? Tegur anak tersebut. Nah, sholat. Jangan ditanya, nak, nilai matematikanya kok turun? Bahasa Inggrisnya berapa, nak? Nah, rapotnya begini kok, nak. Ini yang ditanya masalah urusan sekolahnya. Urusan ibadah, giliran subuh nggak pernah dibangunin. Na'udzubillah min dzalik. Kita punya rumah. Ya, kita punya rumah. Rumahnya kita ini kebakaran. Anak kita lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira kita selamatin nggak tuh anak? Pasti bakal diselamatin. Kenapa? Karena cinta sama anak kita. Tapi di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anak ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Sholat subuhnya nggak pernah dibangunin, sholat duhurnya nggak diingetin, sholat asar nggak ditarik untuk sholat maghribnya didiemin untuk selesain dia permainannya, sholat isyaknya biarin dia tidur. Nggak ada. Saya mau tanya sama bapak, pak, anak di dalam kamar, kira-kira kalau bapak yang ketiban panasnya, kena baranya, ridho apa enggak? Enggak ridho. Bapak sialan. Yang namanya orang tua ridho anak di dalam, mau ketiban kek, mau panas kek, mau kebakar, bodoh amat, yang penting anak saya selamat. Betul? Nggak ada orang tua, udah deh biarin aja kebakaran dah, orang stok anak saya masih banyak. Nggak ada orang tuanya begitu, nggak ada. Kenapa? Pasti bakal diusahakan untuk diselamatin anak tersebut. Pak, mungkin Bu, di hari ini kita cuma dengar tentang neraka lewat para lisan alim ulama, lewat para kiai, lewat para asatid, lewat para habaib. Ingat, neraka itu hak dan itu ada. Hukuman Allah ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jika orang tersebut pandai bersyukur kepada Allah, nikmat akan ditambah oleh Allah, jangan khawatir. Tapi jika orang ini kufur, maka siap-siap azab Allah baik dunia akhirat pasti akan ditanggung oleh hamba tersebut. Makanya kalau mau ngejaga sesuatu, jaga yang betul. Anak itu kan titipan, betul? Istri itu titipan. Anak titipan, istri titipan, harta titipan, jabatan adalah titipan. Semua ini akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Bagaimana kita menjalankan, apakah betul sesuai dengan syariat Allah ataupun kita jauh dari apa yang dikatakan syariat kita jalankan. Na'udzubillah min dzalik. Urusan anak, yang pertama ngasih nama yang bagus. Dilihat Fadli Subanul Ghadi, bagus namanya. Kadang ada yang namanya maunya ke Eropa-Eropaan, begitu ngomong belibet. Ada kan? Apa sih manfaat kita kasih nama orang-orang soleh? Muhammad, Abdurrahman, Abdullah. Kadang ada nama orang tua disambung, yang laki sama yang perempuan, ya kan? Sekarang ini lagi model nih, nama yang laki Baskara, nama yang laki Baskara, bukan maskara, bukan, Baskara. Yang ibu namanya Komariah. Nih anak punya nama Baskom. Kenapa sih kita nggak ikutin apa yang pernah diajarkan oleh orang-orang soleh?
Kasih anak nama yang baik. Kenapa? Karena itu adalah titipan dari Allah. Nama itu adalah doa. Kenapa? Setiap nama yang baik pasti akan menjadi kebaikan buat anak kita kelak. Insya. Kenapa sih disebut namanya Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim, Mustafa? Macam-macam nama orang-orang dulu tuh bagus-bagus. Kalau sekarang mah dibilang mah enggak sekolah, enggak modern. Betul kan? Tapi ingat, manfaatnya kelak nanti di yaumil kiamah. Ada Muhammad tukang ibadah, ada yang namanya Muhammad wali min auliyaillah, ada yang namanya Abdullah, ada orang yang ibadah, ada yang makai nama itu tersebut dia belum pernah bisa beribadah, mungkin karena jauhnya dia kepada Allah, tapi namanya itu. Begitu nanti di yaumil kiamah disebut sama malaikat, diperintahkan sama Allah, wahai malaikatku, panggil yang namanya Abdullah, suruh berdiri. Wali min auliyaillah yang bernama Abdullah, masuklah surga. Semua yang termasuk orang ahli maksiat dia berdiri. Kenapa? Ini kan ahli maksiat. Ya Allah, ini orang ahli maksiat, kenapa jadi berdiri juga? Sampaikan kepadanya, siapa namanya? Namanya Abdullah. Apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Berkah nama selamat itu jadi syafaat. Saya waktu itu pernah ke pemakaman, ada namanya, tapi saya ketawanya luar biasa. Orang lagi sedih banget, saya ngakak cekikikan. Saya duduk di batu nisan, ini belakang batu nisan nih. Ini saya duduk, kalau di Jakarta kan ada tempat duduknya tuh. Saya duduk, saya lihat gitu, saya ketawa sekenceng-kencengnya. Sampai saya keluar dari area pemakaman, saya keluar. Temen nanya, lu kenapa? Jangan sekarang, ntar dulu. Kenapa? Udah ntar dulu. Selesai pemakaman, saya tarik temen saya. Tuh lo baca, ini yang bikin gue ngakak, Rabo bin Kamis. Nah punya ibu Jumat, punya kakek Sabtu. Ini kan bahaya. Rabo bin Kamis ada, bukan nggak ada. Kalau ibu bapak nggak percaya, jalan-jalan ke TPU, tempat pemakaman umum, coba dilihat. Nama macem-macem namanya. Jadi besok-besok kalau mau nyari nama buat anak yang baik, jangan nyari di Google, ke TPU. Nanti yang cocok-cocok tuh namanya tuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nama adalah satu doa yang berharga dari orang tua. Yang kedua, didik anak dekat dengan Allah. Kalau anak nggak dididik dari sekarang untuk dekat sama Allah sebelum dia balik, maka selanjutnya dia akan terus menerus akan jauh dari Allah. Kadang orang tua main taruh aja anak di madrasah, udah serahan yang begini mah urusan ustadz, karena kita mah kurang dalam agama. Masa iya ibu bapak nggak bisa hafal Al-Fatihah? Masa iya nggak hafal Bismillahirrahmanirrahim? Ajarkan sesuatu yang akan setiap hari dia lakukan. Ajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bacain Al-Fatihah, ajarin ini anak. Kenapa? Ini akan terpakai terus sampai yaumil kiamah. Kalau ini anak jadi seorang ulama, saat dia ngaji baca Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya kita dapat. Ini anak taklim masuk pondok pesantren, begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya kita dapat. Begitu ini anak berangkat ke Mesir, ke Hadramut, ke Libanon, mereka semua dia berangkat, saat dia berangkat dia nuntut ilmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya kita dapat. Dia pulang punya pondok pesantren, punya santri, semuanya diajarkan Bismillahirrahmanirrahimnya pun dapat kita pahalanya. Ini jariah terus sampai yaumil kiamah. Makanya tolong diajarin betul-betul. Bapak didik anak-anak kita. Bapak harus tegas di dalam syariat, Pak. Anak nggak sholat, gebuk, Pak. Gebuknya bukan berarti kayak samsak, ya. Gebuknya pukul telapak tangannya, ya, betisnya nih, gebuk. Kenapa? Kalau dia udah jauh dari Allah dari sebelum baliknya, saat baliknya, insya Allah nih anak pasti akan jauh dari Allah. Na'udzubillahi min. Apalagi punya anak umurnya hampir 40, bukan punya anak lagi dah nih. Ini orang udah punya anak lagi pastinya. Betul nggak? Sampai kalau ini orang umur sampai 40 dia masih gemelut di dalam kemaksiatan,
Allah sapu wajahnya maksiat sampai mati. Makanya nih hati-hati. Ini semua diajarin kita sama ulama-ulama kok. Bib, saya nggak pakai ibadah, Allah kasih semuanya buat saya. Bukan Allah yang ngasih, hawa nafsu kita. Ini yang disebut istidraj. Diberikan urusan dunia sampai kita jauh dari Allah. Bukan kita yang nggak mau ibadah, tapi Allah yang tidak mengizinkan kita sujud di hadapannya. Kenapa? Karena Allah ingin mengambil nyawanya dalam keadaan tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Tuh, hati-hati. Mungkin mah kita mah sekarang mah ini mah dongeng, ini mah sekedar cerita, nggak percaya. Lo mati aja dulu, ntar rasain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setelah anak dididik dalam masalah agama, yang ketiga, jalankan kehidupan anak dengan sesuai koridor yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajarin sunnahnya. Kadang kan kita punya anak nggak sadar, nah cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, pipis. Begitu kan? Mau tidur begitu kan Pak? Ajarinnya jangan begitu. Nah, ambil wudhu, sebelumnya pipis dulu. Selesai dia pipis, ambil wudhu. Diajarin cara ambil wudhunya. Selesai masuk ke kamar, sebelumnya sholat dulu hajat 2 rakaat. Sampai duduk, sampainya dia tidur di kamar dengan membawa kesucian ke hadapan Allah. Jika mati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak kita kan sekarang main tidur aja. Yang namanya orang tua ditakutinnya mah bukan sama Allah, bukan rasa segan kepada Allah, tapi ditakutinnya sama kalong wewe. Nak, jangan keluar maghrib ya nak. Kenapa? Diumpetin kalong wewe lu. Nak, jangan main di kamar sendirian, ntar ujungnya tuh keluar kepala tuh dari ujung tempat tidur. Ada aja yang begitu mah. Kadang nyanyiin anak, nyanyiin juga nggak bener. Pak Pung, Pak Mustape, si Dule di rumahnya ada tepung. Tuh kan? Ini lagu tolong jangan pernah dilakukan lagi. Jangan pernah dinyanyikan lagi. Kenapa? Karena lagu ini adalah sindiran atau penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mustafa siapa? Nabi Muhammad SAW. Abdullah siapa? Ayah dari Nabi Muhammad SAW. Diganti namanya Mustafa dan Dule. Ini 2 nama nih, hati-hati. Ada lagi tuh lagu kedua, Dung Indung, hujan di udik, anak siapa, mata melirik, duh aduh, mandi di kali, tidak sembahyang, di dalam kubur mendapat Siti Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Tanpa disadarin ini lagu hinaan buat keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan diajarin anak kita yang begitu. Dulu kita kalau mau tidur, orang tua kita mah sering kalau orang Betawi bilang mah dikelonin. Kalau orang sini disebutnya apa? Hah? PPD. Bodoh amat. Susah amat sih, ya Allah. Iya terserah dah ya, begitu dah bentuknya, udah begitu. Dulu kita diajarin apa? Ya Hanan, ya Manan, ya Qadim al-Ihsan, bahri judik malyan, jod lana bil ghafran. Dulu diajarin kita gitu tuh sambil dinyanyiin. Ya Allah, malaikat juga dekat sama nih anak. Yang kedua, la ilaha illallah qul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Enak anak ngedengerin juga, pules ngedengerinnya. Sekarang mah urakan bukan main. Anak di dalam kandungan nyanyinya macam-macam nyanyian kita dengerin.
Pantas kalau anak sudah besarnya jauh dari Allah. Kenapa? Karena mulai di dalam perutnya udah jauh dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Didik anak-anak kita sesuai dengan apa yang dia inginkan selama itu masih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ajarkan dia untuk hormat kepada orang yang lebih tua. Sekarang udah banyak anak yang kurang ajar sama orang tua. Betul? Cium tangan anak sekarang di mana? Di pipi, di jidat. Betul? Saya khawatir 5 tahun 6 tahun lagi itu cium tangan udah nggak di pipi, udah nggak di jidat, di leher sama di tengkok. Ini bahaya. Yang namanya indera penciuman mana? Ngapa hidung? Lo ngomongin hidung gua? Yang namanya indera penciuman nih hidung. Cara nyiumnya juga bukan dikecup, bukan begitu, bukan. Cium tangan nih, hirup, dihirup, itu cium tangan namanya. Kalau dikecup, minyak wangi aing luntur. Dihirup. Kenapa kita disunnahkan untuk mencium tangan orang yang lebih tua? Karena itu adalah keberkahan dari orang tua yang telah memberikan rezeki dari tangannya, susah payah lewat tangannya. Kenapa kita disunnahkan untuk mencium kaki orang tua, membasuh kaki orang tua? Kenapa? Karena kaki yang ridha jalan di tengah panasnya matahari mencari rezeki untuk anak. Itulah keberkahan anak ada di kaki kedua orang tuanya. Boleh, silakan. Nah, cium tangan sama ulama, silakan. Nah, cium tangan sama Habib, silakan. Tapi ingat, anak ini akhirnya cium tangannya sama ulama doang, sama orang tua enggak. Sama habaib, sama kiai, sama ustadz, bukan main cium tangannya. La ilaha illallah. Kadang kita sampai dijegat. Kemarin saya di mana tuh ya? Daerah Bekasi. Saya turun dari mobil pakai baju putih, rapi, bersih. Baru turun jalan 3 langkah, habis kotor luar biasa. Ngapa? Untuk anak-anak bocah. Habib, 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 Habib. Coba kita lihat. Saya nggak sayang sama baju saya. Saya khawatir ini anak nggak begitu sama orang tuanya. Kalau ini anak nggak begitu sama orang tua, saya yang dosa. Makanya saya kalau jalan sekarang nggak pernah mau salaman lagi, nggak mau saya. Saya takut. Kecuali sama orang-orang tua yang ada di hadapan saya mau salaman. Kenapa? Yang anak rata-rata susah cium tangan sama orang tua. Nggak ada hormat sama orang tua. Makanya Pak, Bu, didik mereka untuk hormat kepada kedua orang tua. Jadikan orang tua ini adalah malaikat untuk anak-anaknya. Makanya orang tua kalau ribut jangan di depan anak. Ini saya bilangin sekali lagi, kalau ribut orang tua jangan pernah di depan anak. Psikologi anak, kejiwaannya pasti akan terganggu. Kalau yang dia lihat orang tua yang lagi dicekek nih, seandainya nih, nauzubillah min zalik, ada orang tua yang lagi galak, lagi temperamen, ternyata yang salah yang perempuan seandainya, yang bapak lagi marah-marah, ini anak-anak perempuan. Next zamannya dia nggak akan pernah mau sama laki-laki. Kenapa? Laki-laki bengis. Makanya banyak orang yang belok, gak suka sama laki-laki, dia lebih suka sama perempuan. Kenapa? Ngerasa lebih nyaman, ngerasa lebih dilindungi. Tapi sebenarnya perlindungan yang hak dari Allah adalah seorang laki pelindung untuk setiap perempuan. Jika ada anak laki-laki ngelihat si perempuan, ibunya lagi marah-marahin bapaknya, lagi ditempelengin, perempuan kan tangannya enteng, main tabok-tabok aja. Anak ngelihat sampai gede nih anak laki-laki gak bakal mau sama perempuan. Kenapa? Jahat main tangan. Makanya dia suka laki sama laki. Ini kalau mau selamat Pak, Bu, mau ribut dalam rumah tangga, pergi jauh-jauh. Pergi. Jalan kemana? Ngopi kek? No di Palutungan no? Mau ribut-ribut di sana. Salah dikit cemplungin aja. Jangan, ngomong baik-baik. Gak ada permasalahan di dalam kehidupan, gak ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, pasti ada, gak usah khawatir. Tapi jangan pernah ditongolin di depan anak. Kalau ini terjadi, anak kita akan menjadi imbas apa yang kita lakukan di hadapan dia. Faham sampai sini Bu, Pak?
Faham sampai sini? Insya